Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Miftahur Rahmah. Kali ini saya akan membahas mengenai sifat tercela. Sebelum kita bahas, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tercela yang kita bahas ada hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan namimah. Hasad artinya iri hati, tidak suka bila ada orang lain bahagia. Sifat hasad ini sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah dalilnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dengan hasad, karena sungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Contoh dari sifat hasad ini, jika ada temannya mendapat juara, ia tidak suka dan berusaha untuk menjelek-jelekan. Ini salah satu perbuatan tercela yang harus kita hindari. Adapun dampak negatif dari hasad, ini bisa menimbulkan permusuhan, menyebabkan perasaan dendam, menghilangkan persaudaraan, tidak disenangi oleh orang lain, menghilangkan amal kebaikan, dan yang paling penting kita hindari, jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Sifat yang kedua adalah sifat dendam. Dendam itu artinya adalah ingin membalas kejahatan yang dilakukan orang lain. Nah, sebenarnya bolehkah kita membalas kejahatan orang lain, kejahatan yang dilakukan orang lain kepada kita, supaya kita bisa puas? Kita lihat pada surat An-Nahl ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dilihat dari sini dikatakan bahwa sebenarnya boleh kita membalas, tetapi syaratnya membalas dengan balasan yang sama. Itulah yang sulit. Kalau orang sudah dihinggapi dendam, tidak mungkin membalas yang sama, pasti membalasnya yang lebih kejam lagi. Contoh sifat dendam sebagaimana berikut. Anton pernah meminjam uang kepada Andi, tetapi belum dikembalikan. Akhirnya Andi merusak sepeda Anton sebagai ganti uang yang dipinjamkan. Ini tidak impas antara uang yang dipinjamkan sedikit dengan harga sepeda yang sudah dirusak. Adapun dampak negatif dari dendam, yang jelas akan menimbulkan permusuhan, menyebabkan hatinya selalu gelisah, membawa kerugian pada orang lain, tidak akan disenangi oleh orang lain, dan ini yang paling utama, yaitu jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Sifat yang ketiga adalah ghibah. Ghibah artinya menceritakan kejelekan orang lain yang memang dilakukan. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sifat prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kejelekan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lain. Apakah kamu suka di antara kamu yang makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Contoh dari sifat ghibah. Sony mengatakan kepada Dani bahwa Santi orangnya suka meminjam, tetapi tidak dikembalikan. Dan nyatanya memang benar-benar seperti itu. Tetapi sifat ghibah tidak boleh dilakukan. Meskipun itu sebenarnya. Mengapa? Karena ini akan membuka aib saudara kita. Membuka aib orang lain. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka akan ditutupi aib diri kita. Siapa yang tidak punya aib? Tidak ada. Setiap orang pasti punya aib. Dan itu tidak ingin diperlihatkan oleh orang lain. Oleh karena itu janganlah kita membuka aib saudara kita di depan orang lain. Yang ketiga adalah fitnah. Fitnah artinya menceritakan kejelekan orang lain yang tidak pernah dilakukan dengan tujuan menjatuhkan nama baiknya. Kalau ghibah dilakukan, tapi kalau fitnah tidak dilakukan. Yang keempat adalah namimah. Namimah artinya adalah mengadu domba. Ini juga dilarang karena akan menimbulkan permusuhan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita terhindar dari sifat tercela tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.